Bab 1973, Gunung Negara yang Korup. Kekuatan dahsyat itu dilepaskan tanpa terkendali. Boom! Suara gemuruh itu terus bergema. Mutan yang ditingkatkan tingkat Black Chariot memiliki keuntungan yang sangat besar atas prajurit Crow ini. Itu seperti seekor singa gila yang menyerang sekelompok babi tanah. Setelah Odin mengendalikan Raven of Sin, ia menatap Phantom Leader yang tubuhnya bergetar terus-menerus di depannya. Katakan padaku, bagaimana aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini? Tetapi dia tidak mendapat jawaban apapun, karena wilayah Ghostly Walker melambangkan hasrat dan keinginan paling murni. Mammon dalam mimpi hanya meninggalkan peperangan dan pembunuhan untuk burung gagak kejahatan. Ia bahkan tidak tahu kalau dirinya hanyalah produk mimpi sang dewa raksasa. Melihat mata hitam Raven of Doelen, yang tak memiliki pikiran yang mengganggu kecuali berkelahi, Odin akhirnya menyadari sesuatu dan menyerah bertanya. Dia memadatkan dua tombak guntur, mendirikan salib raksasa di tanah, dan kemudian memaku tubuh gagak dosa ke salib itu dengan 10 tombak guntur. Guntur yang mengerikan ini dapat melumpuhkan tubuhnya secara terus-menerus, memastikan bahwa dalam waktu 10 jam kekuatannya tidak akan melemah sampai pada titik di mana ia tidak dapat mengendalikan Crow of Sin. Dan mereka harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini sebelum Crow of Sin terbangun. Tapi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kemana kita pergi? Hela mengungkapkan keraguan batinnya. Tidak cukup hanya meninggalkan tempat ini, karena ada lebih dari satu pemimpin hantu di mata iblis. Jika mereka menghadapi bahaya lain atau bertemu dengan dua pemimpin hantu, mereka benar-benar akan hancur di sini. Tetapi apapun yang terjadi, Hela cukup yakin bahwa dia tidak akan mati di sini. Jadi dia tampak lebih santai. Odin berkata tanpa ragu, temukan Chaos. Kita harus mendapatkan tombak Longinus untuk menyegel Mammon. Hela mengangguk dan bergumam pelan. Benar, kuharap orang itu masih hidup dan sehat. Odin mengusap dagunya dengan kesal, mengerutkan kening dan berkata, jika orang itu akan mati, maka mungkin tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Pertahanan mutlak, kekacauan. Orang licik yang paling terkenal di dunia manusia saat ini, dialah yang terbaik di dunia dalam hal menyelamatkan nyawa dan melarikan diri. Hatinya sangat licik tak tertandingi, dan dia juga memiliki sekelompok antek yang pintar. Bagaimana orang seperti ini bisa mati semudah itu? Odin memandang prajurit gagak di kejauhan, mengangkat tangan kanannya, dan mengumpulkan bola guntur besar di telapak tangannya. Ledakan. Petir menyambar ke angkasa, lalu terus terpecah-pecah seperti cabang-cabang yang tumbuh dari batang pohon. Kemudian, dengan itu sebagai fondasinya, pohon dunia guntur menyebar dalam kehampaan. Pohon petir menyambar dengan cahaya yang menyilaukan. Petir menyambar bumi. Petir menyambar daratan luas dan menghantam formasi prajurit gagak. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit Crow hancur berkeping-keping. Dia menarik tali kekang dan mengarahkan tombak di tangan kanannya ke depan. Semua pasukan, ikuti aku dan serang. Dengan dia sebagai pemimpinnya, seluruh pasukan menyerang maju dengan ganas dan dalam sekejap mereka telah lepas dari blokade seluruh pasukan gagak. Tim Kuton Empire hanya terdiri dari 3 orang. Kaisar Saladin, putranya, putra mahkota Amir, dan Harat, seorang santo dari Sekte Asasin. Setelah meninggalkan pasukan utama, mereka memasuki dunia gurun. Ada pasir kuning tak berujung di mana-mana, angin utara bertiup, dan udara kering dan panas bergulung di wajah mereka yang kering. Angin dan pasir membuat orang menyipitkan mata. Perasaan terbakar ini sangat asing, namun sangat nostalgia. Setelah kiamat, aku sudah lama tidak merasakan hal ini. Jadi mereka tidak merasakan panasnya yang tak tertahankan, tetapi malah menikmati kenyamanan yang langka ini. Alangkah baiknya jika tidak ada objek menggelinding yang besar dan tak terlukiskan itu di atas pasir di kejauhan. Itu adalah bola daging yang besar, dan mustahil untuk mengetahui makhluk apa itu. Karena terlalu gemuk, orang bisa merasakan dari kejauhan bahwa tingginya sedikitnya 300 meter. Kulitnya yang gemuk berkilau karena minyak, dan ada retakan berbagai ukuran pada kulitnya.
Dari luka-luka di kulit, sebagian besar organ dalam mengalir keluar seperti mayat, tetapi mereka hanya menggantung di sana dan tidak benar-benar membunuh musuh. Wilayah perjalanan gelap, gunung negara yang rusak. 3 raksasa kekaisaran Kuton menatap wilayah hantu yang besar dan menjijikkan. Mata mereka penuh dengan kesungguhan dan rasa jijik. Hanya saja mereka sudah lama berada di sini, dan gumpalan daging busuk yang besar itu belum menunjukkan agresi terhadap mereka. Gunung negeri busuk melambangkan naluri Maman untuk melahap segalanya. Hobinya hanya makan, dan ia bisa memakan apa saja, bahkan gurun pasir. Ketiga orang itu tidak ingin memprovokasi makhluk tak dikenal ini. Jadi mereka menjaga jarak darinya dan mencari jalan keluar di padang pasir untuk waktu yang lama. Tetapi 2 hari telah berlalu dan mereka belum menemukan jalan. Malah akhirnya kembali ke sini. Tampaknya ada semacam area di sekitar gunung negara korupsi, yang menarik orang-orang yang memasuki dunia ini untuk datang dan pergi. Amir adalah seorang pria muda yang tinggi dan kurus. Dia mengenakan kerudung, memperlihatkan sepasang mata berbentuk almond yang sempit dan panjang. Matanya sangat berbahaya, dan dengan perona mata hitam yang sengaja ia aplikasikan, orang-orang merasa seperti melihat setan saat melihatnya. Meskipun mereka berdua mengenakan jubah hitam, dia dan ayahnya memberikan perasaan yang sangat berbeda kepada orang-orang. Ia bagaikan seorang pembunuh dalam kegelapan. Sementara Saladin adalah seorang raja yang berada dalam kegelapan tetapi memancarkan aura kekuasaan. Setelah sekian lama tidak menemukan jalan keluar dari tempat ini, Amir pun tak kuasa menahan diri untuk berjalan ke samping Saladin, meletakkan sebelah tangannya di dada, dan berkata dengan penuh hormat, "Yang mulia, tampaknya jika kita ingin meninggalkan tempat ini, kita harus mulai dengan orang besar ini di depan kita." Dia menatap punggung Saladin dengan sedikit pemberontakan di matanya. "Menurutku, jalan keluar dari sini seharusnya ada di sana." Saladin menoleh dan melirik putranya, sedikit mengernyit. Bayangannya dapat menembus setiap pori bagaikan merkuri. Tetapi meski begitu, ia belum menemukan jalan keluar. Artinya, dunia ini, seperti bayangannya, atau ruang angkasa asing yang kacau, adalah dunia yang mandiri. Jika Anda ingin meninggalkan tempat semacam ini, Anda harus menemukan simpul ruang khusus, yang merupakan satu-satunya tempat yang dapat terhubung ke dunia luar. Atau, bunuh saja orang yang menciptakan dunia ini. Karena dunia dibangun oleh pikiran orang-orang yang memiliki kemampuan khusus. Jika orang-orang dengan kemampuan khusus meninggal, pikiran mereka akan hilang. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Saladin mengingatkan putranya dengan suara berat. "Jangan lupa bagaimana kita sampai di tempat ini. Orang di depanmu seharusnya berada di level yang sama dengan burung gagak dan bayi raksasa sebelumnya."